Ini ada suatu cerita yang menarik ya, karena memangnya ini orangnya sederhana, namanya Pak Nyoman Daniel. Kisah nyata yang dialami sekitar tahun 1986, di mana suatu saat ada keinginan untuk membangun rumahnya, tetapi karena dia tidak punya, akhirnya setiap ketemu batu atau paras yang ada dimanapun dipungut, ya dipungut. Jadi suatu saat dia menemukan batu paras yang dipakai oleh petani atau mungkin tukang ini apa namanya, istilah Balinya ngelantigang tandur padi. Tandur padi ditemukan di sana, diambillah oleh Pak Nyoman Daniel, dipakai dasar rumah. Tetapi kejadian ini sangat mengejutkan. Rumahnya kadang-kadang setiap malam dan siang hari bergetar. Tetapi Pak Nyoman Daniel sudah mencoba mencari ke sana ke sini informasi di dukun, tidak pernah kelihatan tuh loh, paras itu ada efeknya. Karena batu ini diperkirakan atau paras ini diperkirakan bekas tembok di Pura Dalam yang dipakai oleh tukang tandur padi itu untuk menandur padi. Nah, di sana diambil. Setelah itu sangat mengagetkan ini, ternyata sangat berbahaya. Walaupun bekas-bekas yang ada di pura dipakai membangun, khususnya ini Pura Dalam, terjadi kejadian seperti tadi, rumahnya bergetar. Rasanya gangguan ada di keluarga. Anaknya seperti kurang sehat ya, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang miskomunikasi dalam keluarga. Suatu saat Pak Nyoman Daniel berpikir bahwa pernah dia mengambil batu yang dipakai untuk menandur padi oleh petani, dipakai dasar rumah. Dia katanya sudah 6 kali nih mencari dukun, tidak kelihatan. Tapi getaran rumahnya arahnya utara barat. Nah, suatu saat setiap mencari dukun dia ingat dengan kejadian waktu ngambil batu paras itu. Setahun baru kejadian. Akhirnya apa? Dia pikir mungkin ini penyebabnya itu. Setelah dicoba lagi, dibongkarlah rumahnya. Dibongkar rumahnya, dicari batu paras yang dipakai dasar itu. Karena dia kebetulan sendiri dia masang. Apa yang terjadi? Setelah batu paras itu dibongkar dan dikembalikan, istilah Balinya antu kange ke Pura Dalam. Nah, ada suatu kejadian. Mulai saat itu rumahnya tidak bergetar lagi. Tidak bergetar lagi ya. Berarti ini hati-hati loh. Kalau kita memungut sesuatu yang tidak kita kenal loh. Mungkin ada bekas yang dipakai di pura dan sebagainya. Ternyata ini ada efeknya loh, mengganggu. Kalau menurut dia itu ada namanya kaledurge katanya. Jadi di sini harapannya hati-hati loh memungut sesuatu kita pakai di bangunan. Namun sebelum artinya dikasih tahu jero mangkunya, ditaruh dulu juga ininya, batu parasnya itu. Ternyata dipakai undak. Dan lagi dia mengganggu
anaknya berkelakuan yang kurang bagus lah. Sepertinya sedikit-sedikit miskomunikasi, dia marah. Nah itu, jadi dalam hal ini masyarakat hati-hati loh memungut batu paras dan sebagainya, bekas-bekas yang digunakan pelinggih atau apa, apalagi bekas yang dipakai di Pura Dalam ya, sangat berbahaya sekali rasanya. Ya, ini orangnya, biar langsung dia bicara ya. Swastiastu beli. Swastiastu. Terus bagaimana beli kejadiannya yang dulu katanya batu paras pernah dipakai dasar rumah beli? Kejadiannya bergetar kayak gempa. Kayak gempa. Setelah ditanyakan kepada dukun, tidak ada cocok. Kena begini, kena begitu. Katanya kelihatan begini, kelihatan begitu, di dukun tidak kelihatan. Akhirnya lama kelamaan saya yang masang, coba campur loh masa ini. Ya. Saya yang masang, saya yang tahu, coba saya bongkar. Sampai mencari dukun 6 tuh. 6 dukun tidak ada cocok. Ya. Tidak ada tahu. Cuma kita sendiri yang tahu. Terus setelah dibongkar, tunasang tomato, tunasang praline di Surya, terus kupain nasi bawang jahe pemaline sapang, mangga usan ngerbeda, usur ngerbeda gitu. Cara sontengan. Setelah itu sepi getarannya, sepi dibuang ke bongkol bambu, di pohon bambu. Lama kelamaan terjadi lagi. Anak yang kedua marah aja sama ibunya, pas sedikit ada masalah tidak cocok, dia ribut, ibunya dilempar, untung tidak kena. Setelah itu ditanyakan lagi ke dukun, masih yang berbeda. Jadi kala durga katanya dukun. Terus dia aku agam, akhirnya betul itu disuruh mengembalikan ke Pura Dalam, Dewan Pura Dalam tuh. Itu paras perkiraan paras menyangkar Pura Dalam. Waktu gempa itu kan berantakan Pura Dalam, atapnya penyangkar Pura Dalam. Tidak ada yang memelihara, memperlina, tidak ada perhatikan. Yang mungkin saya tuh nginahang mungkin, karena saya secara nyata itu diganggu, rumah di kayak gempa kan getarannya. Setelah mencarikan dukun tidak ada cocok, kelihatan dukun. Akhirnya terakhir peluasang di dukun, jadi kalau juga dipacarai itu disuruh kembalikan. Katanya ditanyakan pada dukun, disuruh mengupacarai gitu. Disuruh upacarai oleh dukun, membawa canang aja, kining ke Pura Dalam, cari Jeromangku Dalam. Itu ceritanya. Ya. Akhirnya saya ngambil kebijakan ke pengsekan, dak sini kedengan kejadian. Terus sama-sama doa sama Jeromangku Dalam. Tujuannya apa? Akhirnya dibersihkan paras itu, dibungkus dengan kain putih, dimandikan dengan air bunga, kelapa muda sama lalangan, dibersihkan kayak orang, lalu diuningkan, dimohonkan keselamatan Jeromangku sarang-sarang sama-sama sama tiang. Akhirnya ditaruh di jabe tengah Pura Dalam, di bongkol punya Jepun kan. Di bawah pohon Jepun ya ditaruh. Berbeda lagi. Ya. Nah gitu, itu kenyataannya. Ini sesuatu yang nyata ya. Lagi yang orang lain. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya menjadi perhatian. Gitu. Ya semoga selamat untuk, terus diberikan kesehatan. Jadi bukti. Gitu. Nah artinya ini sudah kenyataan, ini orangnya ini yang bicara. Jadi hati-hati ya. Kejadiannya. Hati-hati kita menggunakan barang-barang bekas dari pura dan sebagainya, karena ini bisa berefek fatal loh. Aneh saja, malah kan masuk tuh bergejerang, nyata-nyata deh.
Dia ketok aja palu kenapa kawan tampulnya kayak kita kuasai terkejut. Ini Lebih keras ya getarannya. aneh tapi nyata ini karena bergetar rumahnya terus seperti gempa ini. Kayaknya kalau kau kelado ya. Katanya gempanya ke utara barat dia. Oh, ternyata rumahnya ini Lebih keras lagi di getarannya. selatan timur Pura Dalam ini. Di Tempekan Merangdu, tapi kenyataannya larinya ke sana berarti memang betul. Barangnya itu dari Edwin Betara Dalam. Maka dari itu hendaknya kita hati-hati ya, lagi sekali apapun yang kita ketemu hanya hati-hati ya. Ini dipakai bahasa Bali ini ya, maklum bahasa Bali, maklum tapi hati nurani yang dikatakan ini apa adanya ini, tidak bohong dia. Tidak bohong. Terima kasih Pak Nyoman Daniel atas informasinya. Jadi dengan demikian jadi masyarakat tahulah, hati-hati ya. Hati mengambil barang walaupun di mana mungkin ada bekas dari tembok pura atau dan lain-lain. Jadi jangan katanya itu sudah mengalami sendiri Pak Nyoman Daniel. Ini rumahnya. Dulu belum begini dulu. Tahun 86 belum begini. Om Swastiastu, Pura Dalam, Desa Rindikin. Nah ini batu parasnya. Sampun tinggi angen iki. Ini yang sebelah timur ini batunya, batu parasnya ya. Sudah dikembalikan ke Pura Dalam.